warahmatullahi wabarakatuh. Sore kali ini kita bersama dengan Teh Dila Novita. Beliau adalah dosen milenial ya, dosen milenial. Kita akan bicara sedikit soal, masih ngebahas soal radikalisme. Oke Teh, boleh memperkenalkan diri? Langsung ya. Saya Dila Novita, saya ngajar di program studi negara Fakultas Komunikasi. Salah satu mata kuliah yang saya ambil adalah Oke, Teh, kita ngebahas soal radikalisme tapi di dunia maya ya, atau berita hoax. Itu menurut pandangan Teteh, radikalisme itu, Teteh kan sebagai dosen, sebagai guru pengajar. Menurut Teteh, radikalisme itu sih apa sih maknanya gitu? Apa penjabarannya gitu? pemahaman yang berasal dari akar. Sebenarnya kalau yang saya lihat itu terjadi pergeseran. Nah, radikalisme itu kalau kita memahami secara terminologi sebenarnya bukan berkonotasi negatif, tapi kemudian karena ada tertentu yang kemudian ditempelkan di stereotip, akhirnya ditempelkan tindakan kekerasan dan terorisme tersebut dengan dasar radikal. Jadi substansi awal katanya sebenarnya positif sebenarnya, tapi kemudian karena kemudian ditempelkan pada aktivitas yang berbau kekerasan dan terorisme, akhirnya kita memahami radikalisme. Terus kan sekarang ini marak tuh ya Teh ya, perkembangan teknologi zaman sekarang itu lebih ke dunia maya ya Teh, semua serba digital. Nah, sekarang pun lebih cenderung digitalisasi ya kan, apalagi anak-anak kecil, karena memang satu sisi dunia pendidikan sekarang lagi online, kemudian menghabis anak-anak sekarang sudah dibekali dengan gadget dari masa ini gitu, dari usia SD gitu. Terus apa bahayanya sih Teh terhadap psikologi anak, atau kadang-kadang kan ada pikir-pikir soal radikalisme di dunia maya? Sama dengan media-media lain ya, kalau kita bilang bahwa sebenarnya media online itu juga juga dengan media lain yang punya dua sisi berbeda gitu. Dalam konteks pemanfaatan media online khususnya yang paling mayoritas digunakan hari ini oleh para generasi milenial ini adalah media sosial. Dalam konteks radikalisme, dengan hadirnya kemudahan pemanfaatan media sosial ini memang akhirnya konten dan diseminasinya atau penyebarannya juga semakin marak. Nah, yang penting sebenarnya yang harus dilakukan oleh kalangan milenial ini adalah belajar sebanyak-banyaknya untuk memperluas segala macam informasi, mengakses semua berbagai informasi dari berbagai sumber yang nanti mereka memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap sesuatu tentang radikalisme. Jadi tidak bisa tiba-tiba mengadopsi satu informasi dari satu sumber. Mengenai literasi itu sendiri, untuk kalangan masyarakat luas, khususnya untuk kayak ibu-ibu gitu, itu perlu nggak sih? Terus bagaimana sih memberikan literasi untuk ibu-ibu atau anak-anak yang masih di bawah usia dini tentang radikalisme itu sendiri? Ya, salah satu kelompok usia yang termasuk mudah terpengaruh dengan informasi hoax atau fake news, saya lihat memang ada di kelompok usia ibu-ibu yang memang tidak yang pertama saya melihatnya mereka sudah eksklusif dalam pemahaman dalam tanda kutip ya konsum politiknya gitu. Jadi otomatis informasi yang berkaitan dengan kelompok politiknya maka itu akan diadopsi secara mentah-mentah. Itu menjadi ancaman terhadap tadi potensi asumsi hoax tadi. Yang kedua adalah keinginan untuk membuka diri untuk mengakses berbagai macam informasi. Karena kalau satu orang atau satu kelompok orang
dengan pemahaman politik tertentu kemudian terjebak dengan informasi yang diakses hanya dari kelompoknya, maka dia cenderung untuk tidak membuka diri terhadap informasi lain yang bertentangan dengan apa yang disampaikan atau apa yang diperoleh dari kelompoknya. Jadi seperti merasa bahwa informasi yang dia peroleh dari kelompoknya itu adalah sudah yang paling benar. Kelompok masyarakat yang seperti ini yang justru potensi untuk terjebak dengan hoax tadi, termasuk juga radikalisme. Dan fenomena itu saya lihat di komunitas ibu orang perkotaan. Hanya penting sebenarnya juga kelompok-kelompok yang fanatik ini juga harus membuka diri atau mengakses informasi yang di luar dari komunitas itu supaya itu tidak terjebak. Karena saya melihat potensinya besar sekali. Di keluarga saya sendiri juga sebenarnya betapa susahnya untuk memberikan pemahaman bahwa jangan telan mentah-mentah informasi dari media sosial, apalagi kalau sudah tidak suka dengan satu kelompok politik kemudian mereka semuanya negatif dan informasi yang negatif dalam kelompok kita saja belum tentu juga sebenarnya. Itu situasi yang juga saya alami. Terus kalau untuk anak-anak sendiri ya, anak-anak itu biasanya kalau soal akses informasi itu tergantung bagaimana orang tua memberikan kesempatan mereka memanfaatkan gadget. Jika orang tua memiliki kesadaran literasi, maka otomatis anak-anak juga akan mendapatkan pendidikan literasi yang sama gitu. Jadi memang penting untuk orang tuanya dulu yang memiliki kesadaran literasi untuk kemudian bisa ditransfer pengetahuan tersebut kepada anaknya gitu. Terutama untuk yang masih usia dini ya. Kalau usia mahasiswa mereka sudah secara mandiri mengakses informasi, mengolah informasi, maka ya tinggal mereka harus bisa membuka pergaulannya ya, jangan eksklusif gitu. Karena kalau sudah eksklusif maka potensi terjebak dengan paham-paham seperti itu besar. Oke Teh, kalau untuk secara pandangan Teteh ini sebagai dosen, sebagai tim pengajar, otomatis kan sering memberikan edukasi untuk mahasiswanya ya, apalagi kan Teteh juga punya anak mungkin di rumah atau punya ponakan, mungkin untuk literasi lebih dulu orang-orang terdekat pastinya kan. Yang saya ingin tanyakan adalah perlu nggak sih peranan pemerintah dalam hal ini Kominfo untuk memfilterisasi konten-konten SARA? Menurut Teteh seperti apa itu? Iya, kalau menurut saya ya memang tugas negara kan melindungi masyarakatnya, maka otomatis karena negara punya alat, tugas itu harus dijalankan ketika misalnya apalagi potensi untuk terjadinya perpecahan di dalam masyarakat itu besar, maka otomatis ya negara dengan segala perangkatnya harus memanfaatkan itu, karena memang tugas negara melindungi, bukan hanya melindungi secara fisik tapi juga melindungi termasuk juga literasi atau bagaimana masyarakat memiliki, pertama adalah kesadaran, yang kedua pengetahuan yang tidak mudah terjebak dengan paham-paham seperti itu. Paham Radikalisme terorisme ya. Kalau kita menggunakan istilah radikalisme yang dipahami sekarang itu kan konotasi kan negatif ya. Nah kalau memang seperti itu yang dipahami ya berarti memang sampai ke level itu negara harus turun gitu. Itu tugas negara gitu. Jadi negara tidak boleh abai dengan segala sistem yang dimiliki, perangkat sumber daya yang dimiliki, ya memang harus melakukan filterisasi gitu, termasuk membatasi akses terhadap anak usia tertentu untuk tidak bisa mengakses situs tertentu misalnya. Itu juga penting gitu. Itu tugas negara, wajib. Itu seharusnya wajib ya Teh ya. Wajib. Apalagi peran Kominfo sangat penting ya. Jadi kalau kayak fitur-fitur atau tontonan-tontonan kan otomatis yang memfilter adalah Kominfo. Ya, jadi gini, dengan artificial intelligence yang mereka kuasai. Seharusnya memang tugas dari Kominfo, tapi orang tua juga sangat berperan penting otomatis ya Teh ya dalam pengawasan anak-anak, apalagi sekarang zamannya udah digitalisasi. Oke Teh, ngelanjut dari pembicaraan kita kali ini. Sekarang itu yang terjadi radikalisme atau perang SARA ya, bukan hanya terjadi untuk kalangan biasa, malah udah masuk nih ke dalam dunianya ASN Teh. Udah banyak kejadian gitulah ya, mereka saling
teror, yang ini paham saya lebih baik gitu dibanding paham kamu gitu, padahal sama-sama Islam gitu. Menurut Teteh, pandangan Teteh seperti apa sih? Negara tidak boleh berdebat dengan tertentu yang sih memecah belah bangsa ya, karena memang tugas dia sebagai aparat, alat negara. Aparatur kan alat gitu, alat negara ya. Alat negara berarti aktivitas yang dilakukan harus bisa menjamin terwujudnya tujuan negara. Salah satunya adalah melindungi kan, menertibkan, melakukan ketertiban umum gitu loh. Jadi tidak boleh menjadi bagian yang justru bikin konflik atau bikin rusuh gitu loh. Nah, kalau menurut saya sekarang itu kan saya lihat ya, saya kemarin kebetulan ikut seleksi dosen pembimbing lapangan untuk kampus mengajar kurikulum Merdeka Belajar MBKM yang diadakan sama Kemendikbud. Saya daftar sebagai dosen pendamping lapangan. Nah, selain salah satu kriteria yang harus diikuti, yang harus dipenuhi adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tadi itu intoleransi, tentang radikalisme, bagaimana perspektif kita sebagai seorang dosen pendamping lapangan terhadap kejadian-kejadian seperti itu, aktivitas atau fenomena seperti itu. Nah, dari situ saya melihat bahwa negara sudah hadir sampai ke wilayah itu. Maksud saya bukan hanya di wilayah formal melalui kebijakan ya, tapi ke aktivitas yang berhubungan langsung sama dunia perguruan tinggi. Syarat untuk mengikuti aktivitas atau fasilitas yang disediakan negara itu sudah sampai seperti itu sortirannya gitu loh. Jadi bukan yang saya lihat pemerintah progresif sekali gitu melakukan antisipasi ya. Kalau saya lihat ini sebagai sebuah antisipasi supaya dunia perguruan tinggi, dunia pendidikan tinggi terutama itu tidak terjebak dengan paham-paham yang akhirnya memecah belah bangsa gitu. Oke Teh, seru ya kayak kita bicara soal radikalisme, intoleran, apalagi kita bicara soal ujung-ujung ke terorisme ya Teh ya, bermuaranya nanti melahirkan terorisme gitu. Iya, kalau sudah dalam fase merusak. Iya, jadi akhirnya terorisme. Oke Teh, mau bicara soal terorisme Teh, bagaimana sih Teh tanggapan Teteh sama orang ya, tadi kita sempat ngebahas ya sebelum kita on kamera masalah keluarga atau anak yang lahir dari seorang ex-terorisme itu sendiri. Negara harus hadir kalau menurut saya. Jadi tugas negara hari ini dengan kondisi seperti ini kan tidak bisa kemudian melepaskan karena ini anaknya ex-teroris misalnya, otomatis kemudian dianggap juga potensi menjadi teroris. Nggak boleh gitu juga gitu. Itu namanya sudah stereotype, tidak boleh negara melakukan itu kepada warganya. Nah, kalau dia seorang anak dan kebetulan dia lahir dan tumbuh di keluarga yang memang orang tuanya beraktivitas masuk ke kelompok terorisme, otomatis kan dia juga belum tentu paham dengan aktivitas yang dilakukan oleh orang tuanya. Bisa jadi dia terlibat dengan aktivitas terorisme orang tuanya karena ada ancaman misalnya, atau karena dia takut sama orang tuanya, atau karena ada indoktrinasi dari orang tuanya. Jadi tugas negara menyelamatkan gitu melalui Komisi Perlindungan Anak ya harus turun, harus disterilisasi lagi pemahaman si anak ini gitu. Jadi nggak boleh negara kemudian melepas dan kemudian memberikan label negatif kepada si anak yang berasal dari keluarga ex-teroris gitu loh. Justru negara harus melakukan digradasi, dihilangkan lagi paham-paham yang sudah terlanjur dianut yang dia peroleh dari orang tuanya gitu. Coba deh, saya minta Teteh kasih pesan untuk halayak di luar sana untuk tetap menjaga NKRI dan ideologi Pancasila adalah harga mati. Jadi karena itu adalah dasar negara, maka kita semua sebagai bagian dari warga negara yang tinggal di Indonesia yang menganut paham Pancasila, maka otomatis kita harus menjadi agent, menjadi agen dari nilai-nilai yang termaktub dalam 5 sila ini. Jadi harus menjadi bagian penting dari semua
potensi ancaman yang terjadi di sekitar kita hari ini dengan isu radikalisme, terorisme, intoleransi dan sebagainya, kita warga negara harus berperan aktif. Berperan aktif itu bukan hanya secara formal, misalnya menjadi kalau saya di kampus misalnya, tapi juga harus masuk ke media sosial ya, karena media sosial itu hari ini banyak diakses oleh berbagai kalangan, berbagai usia, berbagai latar belakang. Maka otomatis kampanye-kampanye yang dilakukan melalui media sosial itu akan sangat efektif untuk bisa setidaknya menanamkan kembali ya nilai-nilai Pancasila yang sempat tercerabut atau tergores karena tindakan-tindakan atau paham-paham yang merusak ini. Terima kasih banyak Teh Ya. atas waktunya. Sama-sama, terima kasih.